Hai semua, ketemu lagi dengan aku Joyce bersama dengan Kak Hesti. dan Dwi. ya kita lagi ada di rumahnya Kak Hesti. Kak Hesti kita baru tahu ya kalau dulu itu kenal dengan Kak Hesti ini waktu tahun 2018 Ya, ya di camp PGIW Jabar. Jabar. Waktu itu kita jadi kenal ya Kak Hesti ya. Terus setelah selang beberapa tahun kaget juga waktu kita terakhir program Kids II dari PGW Jabar, itu baru dengar ke berita kalau KST ini menderita kanker payudara ya. Terkejut banget, tapi kita akan mendengar kisah dan semangat dari KST. Coba guys cerita gimana sih awal mulanya? Awal mulanya itu waktu bulan September, teraba ada benjolan di payudara dan saya pikir itu hanya benjolan biasa aja gitu. Jadi didiamkan aja. Tapi ternyata sampai bulan Desember benjolan itu tidak mengecil, malah menetap gitu ya. Jadi akhirnya kita berinisiatif, saya dan suami berinisiatif, ya udah kita periksa aja ke dokter. Akhirnya kami pergi ke dokter karena pakai BPJS, kami ke puskesmas dulu, Paskes 1. Setelah diperiksa di sana ternyata memang dokternya sangat aware sekali. Dia bilang langsung saya mendapat rujukan ke Rumah Sakit Santo Yusuf. Tapi karena memang saya waktu itu saat itu masih flu, akhirnya ditunggu flu-nya sampai selesai dulu. Setelah selesai baru mereka memberikan rujukan. Dan akhirnya 1 minggu selesai, selesai flu-nya, saya kembali ke puskesmas, dan dari puskesmas dokter puskesmas memberikan rujukan ke dokter bedah di Santo Yusuf supaya diketahui apa benjolan itu bisa diangkat atau tidak. Akhirnya kami pun pergi ke Santo Yusuf, Rumah Sakit Santo Yusuf, dan di sana ternyata bertemu dengan Dokter Andi. Dokter Andi diperiksa dan memang harus diangkat. Akhirnya pada tanggal 8 Februari proses pengangkatan tumor di payudara kanan dijalankan dan berhasil dengan baik. Setelah itu nunggu patologi. Hasil patologi ternyata tanggal 17 Februari, cukup lama memang, dan hasilnya ternyata grade 3 yang menyatakan bahwa itu adalah cancer. Nah, dari situlah saya mengetahui bahwa hasil patologi tumor payudara kanan itu adalah cancer. Bagaikan dunia runtuh saat didiagnosa cancer dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kami perbuat. Saat itu saya hanya mendengar arahan dari dokter Andi bahwa ibu harus selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit lebih besar guna pemeriksaan selanjutnya dan pengobatan selanjutnya, karena ternyata memang ibu terkena kanker payudara. Akhirnya ibu harus di kemo dan nanti kita ikutin proses selanjutnya di rumah sakit yang saya rujuk, dan dia memberikan rujukan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Maka saat itu akhirnya saya mendapat rujukan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dan melanjutkan proses pengobatan di sana. Tetapi dokter Andi mengarahkan kalau nanti kemoterapi ibu harus makan. Pokoknya ibu harus makan, karena senjata yang utama untuk kemoterapi itu adalah bisa makan supaya imun tubuhnya bagus. Nasihat dokter Andi, dan itu terngiang-ngiang sampai saya mengikuti proses pengobatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan setelah itu setelah mendapat rujukan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, pergumulan pun masih terus terjadi di dalam pribadi saya, cukup berat menjalaninya. Bagaimana nanti itu yang terbayang. Tetapi akhirnya kita pun melanjutkan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dan mendapat daftar di sana. Daftar tunggu ternyata
cukup lama waktunya, hampir 1 bulan. Jadi 23 Maret baru mendapatkan pemeriksaan ke bedah onkologi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di situ prosesnya akhirnya berjalan. Pemeriksaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin melalui bedah onko, beberapa tahapan harus dijalankan, dari tes darah, cek hati, cek ginjal, echo jantung, EKG, USG, banyak yang harus dilakukan di sana, dan prosesnya pun sangat panjang, hampir 3 bulan, dan akhirnya sampai di titik pemeriksaan payudara sebelah kiri yang ternyata harus dibiopsi, dan prosesnya saya tidak terlalu hafal tanggal berapa, tapi saat itu akhirnya saya mengikuti proses biopsi untuk payudara kiri. Akhirnya setelah biopsi payudara kiri, hasilnya pun ternyata tidak terlalu baik, karena di situ disebut adalah inside ductal carcinoma, yang mana bahwa di situ adalah akan menjadi kanker pada akhirnya, walaupun dinyatakan masih stadium 0 ya untuk payudara kiri, dan payudara kanan sudah stadium 2B karena sudah masuk benjolannya ke kelenjar ketiak. Setelah itu kembali pemeriksaan, dan akhirnya mendapatkan tanggal kemoterapi. Kemoterapi pertama dijalankan pada tanggal 24 Mei 2023. Itu adalah pengobatan yang saya sangat tunggu-tunggu, karena saat begitu terdiagnosa kanker, seringkali saya bertanya apakah ada obatnya, dan dokter selalu menjawab tidak ada obatnya selain daripada kemoterapi. Tetapi karena untuk proses kemoterapi itu sangat panjang prosesnya, pemeriksaannya, makanya begitu tanggal 24 Mei proses kemoterapi pertama, begitu bersyukur dan puji Tuhan dapat dijalankan. Hasilnya dengan baik, prosesnya dengan baik, dapat dijalankan dengan baik. Sekalipun efek dari kemoterapi itu ternyata memang betul ada tidak nyaman dalam rasa makan, karena sedikit mual, badan pun terasa sangat capek, jadi lebih banyak tertidur, dan sekalipun tidak enak makan, kita tetap harus berusaha makan dan minum yang banyak, dan makan pun tentu harus baik dan yang sehat juga. Puji Tuhan dapat dijalanin. Efek kemo itu kurang lebih 1 minggu, rasa tidak nyaman, tetapi sesudah kesananya sangat nyaman. Bisa dijalanin dengan normal, kita bisa makan dengan cukup baik dan beraktivitas juga dengan cukup baik. Selanjutnya saya menjalani kemoterapi kedua tanggal 15 Juni kemarin, dan sama seperti kemarin juga ada rasa tidak nyaman, tapi seperti biasa kita harus dipaksa makan, kita juga harus dipaksa berolahraga juga, minimal jalan kaki 1 jam dalam seminggu, mungkin 4 kali atau 4 kali sampai 5 kali. Seperti itu Kak, dan akan menjalani kemoterapi tahap 3 pada tanggal 6 Juli ke depan. Oke, saya lanjutkan ya Kak. Kalau kita sudah terdiagnosa dengan suatu penyakit, pasti akan ada pergumulan sendiri, tetapi kita juga harus aware dengan diagnosa sakit yang disampaikan sama kita. Oleh karenanya kita juga harus menyimpan file-file yang memang sudah kita jalani, pemeriksaan yang kita jalani,
supaya kita juga bisa menyimpannya dengan baik, karena dengan data-data yang ada, rekam medis yang ada, memudahkan kita juga untuk tindak lanjut pengobatan yang akan dijalani selanjutnya. Nah, beberapa file yang saya ingin berikan, contohnya di sini ada beberapa file yang memang pemeriksaan yang kita lakukan, seperti misalnya di sini ada scan tentang di sini tentang fototorak digital, tentang liver. Di sini juga saya dinyatakan bahwa tidak ada tampak metastasis intrapulmonal seperti ini. Juga ada pemeriksaan bahwa di sini saya ada pemeriksaan hasil imunohistokimia yang menyatakan bahwa saya adalah kanker payudara dengan tipe HER2 tipe, yang memang proses pengobatannya dari beberapa jenis kanker itu tidak sama. Dan selanjutnya juga ada pemeriksaan jantung, dan banyak lagi hal-hal yang memang pemeriksaan yang dijalankan, dan kita harus simpan file-file ini dengan baik untuk memudahkan kita menjalankan pemeriksaan selanjutnya, baik mempermudah tim medis, para dokter, dan juga kita sendiri secara pribadi, supaya kita juga mengetahui kapan dan tanggal berapa lagi kita akan melaksanakan proses-proses pengobatan yang akan kita jalankan. Saya sudah pernah menangani dulu almarhum papa saya, bahwa rekam medis itu sangat penting dalam kita menjalani proses pengobatan. Makanya semua file-file pemeriksaan itu pasti akan saya simpan dengan baik, supaya memudahkan saya di dalam pemeriksaan, dan terutama saat suster atau para dokter meminta data-data, sudah ada di depan mereka. Kita bisa memberikannya kepada mereka. Sekalipun sebetulnya rekam medis secara online mereka punya ya, para dokter sudah punya kan, karena sistemnya sekarang sudah sistem link ya. Mereka ada, tetapi mempermudah para dokter menyiapkan data itu, mempermudah para dokter supaya mereka juga bisa istilahnya proses untuk pengobatan selanjutnya dengan apa, pakai apa bisa dijalankan gitu. Oke. Wow. Jadi untuk mempermudah ya prosesnya, misalnya pas diminta fotokopi KTP, fotokopi dulu gitu ya. Ini sudah ada ininya. Kalaupun nggak pun juga data-data yang memang diperlukan. Misalnya pemeriksaan liver, pemeriksaan ini kan kalau sudah ada datanya tinggal kita berikan ke dokter lebih mudah. Ya, lebih mudah ya. Good job ya. Bagus banget kayak Hesti ya. Dan tadi kan Kasih juga sempat cerita itu makanan yang sehat. Kasih boleh share apa sih makanan sehat yang sehari-hari Kasih itu konsumsi gitu? Oke. Ya Kak, makanan yang sehat sebetulnya apa saja sih boleh dimakan memang ya. Tapi karena memang kita tahu bahwa itu adalah sakit kanker, otomatis kita makannya harus jauh lebih sehat lagi dari yang lain ya. Makanan yang biasa saya makan itu biasanya yang rutin banget sebetulnya, puji dan syukur ada beberapa produk yang bisa dibawa dari kebun sendiri kan. Brokoli gitu ya, asparagus, tapi ternyata ada asparagus, terus misalnya buah bit. Nah, ini kebetulan nih ada buah bit nih. Seperti ini Kak. Oke. Seperti ini nih buah bit. Ini buah bit yang biasa saya makan. Sehari biasanya kalau buah bitnya kecil ya satu, tapi kalau misalnya buah bitnya besar ya kita setengahnya ya, ini ya biasanya setengahnya. Ini rutinitas setiap hari saya makan. Ditambah dengan buah-buahan yang lain ya, bisa pisang, bisa juga buah apel, anggur, jeruk, mangga. Itu buah-buahan boleh kita konsumsi dengan cukup banyak, karena memang itu baik untuk tubuh kita ya Kak ya. Selain makanan yang biasanya rutinitas kita makan, nasi pun kita harus makan, karbo dalam bentuk misalnya karbo dalam bentuk nasi, juga protein yang tinggi bisa kita makan juga melalui ikan, juga daging, telur gitu. Itu biasa saya rutinitas makan Kak.
Dan karena ada efek kemo itu salah satunya sariawan ya Kak ya. Jadi saya juga bikin tuh Kak supaya tidak sariawan. Cara mengatasinya gitu kalau supaya tidak sariawan nih salah satunya saya bikin sesuatu dari buah mengkudu nih ceritanya, bikin fermentasi buah mengkudu nih Kak. Buah mengkudu itu kita cuci juga dengan air matang. Buah seperti apa tadi katanya tadi yang sudah matang yang atau sudah yang mentah? Yang matang Kak, kalau Yang bisa sudah yang sudah agak kuning-kuning. Gitu ya. Kita itu kita cuci, kita cuci dengan air matang. Udah gitu kita masukin nih ke botol, tapi botolnya harus botol kaca ya. Ke dalam toples kaca ya. Ke dalam toples kaca. Nanti setelah masuk semua kita tutup, biarkan 1 minggu atau 2 minggu sampai cairannya turun. Nah setelah cairannya turun, baru deh ada cairan kita bisa tuangkan lagi ke tempat yang lain. Nah seperti ini nih Kak hasilnya nih. Kita boleh bisa minum nih 3 sendok atau 4 sendok. Memang baunya nggak terlalu enak sih ya, rasanya juga nggak terlalu enak, tetapi itu berkhasiat sekali loh, tidak sariawan. Saya sekarang nggak sariawan, jadi sudah enak. Tadinya kemo pertama sariawan Kak, setelah kemo kedua tidak sariawan, yaitu salah satunya dari buah mengkudu ini. Ya. Cari buah mengkudu tadi aku juga lihat pas tutup toples itu pakai plastik ya. Karena harus benar-benar dia itu ini ya bersih dan kedap udara ya. Kedap udara. Terus juga tadi aku dengar kasih cerita kalau mual ya pas waktu mau makan telur. Ya, itu kejadiannya gini Kak, karena memang kan kebetulan salah satu untuk kita bisa kemoterapi itu adalah HB-nya harus baik, leukositnya juga harus baik, trombositnya juga harus baik. Nah, biasanya untuk HB memang biasanya salah satunya kita tadi kayak makan itu Kak, makan buah bit itu ya, itu bisa naikin HB. Nah untuk naikin leukosit salah satunya adalah harus makan putih telur. Kalau bisa putih telur sehari 3 atau 4. Nah karena waktu itu disarankannya saat saya kemoterapi sama suster dan jadi sudah dalam imajinasi sudah makan telur segitu banyaknya putih telur, padahal kan putih telur kan enak banget. Rasanya jadi bagaimana ya gitu. Jadi langsung aja di pikiran tuh udah nggak, udah deh ilfil deh kalau lihat telur. Jadi begitu lihat telur langsung pengen muntah rasanya. Tapi tetap harus diupayakan. Tetapi ternyata memang saya hanya bisa hanya 2 satu hari itu Kak. Jadi hanya 2. Akhirnya kita coba bantu dengan nutrisi yang lain dalam bentuk makanan suplemen tambahan ya, yang disebut Nutrilite seperti ini nih. Nutrilite seperti ini adalah high protein tinggi, lumayan untuk pengganti makanan-makanan yang memang kadang-kadang tidak bisa kita makan dengan maksimal saat awal kemoterapi karena memang tidak nyaman makannya. Kita boleh ganti dengan pengganti suplemen yang lainnya supaya protein tetap ada masukan dan leukositnya juga bisa naik. Juga tadi supaya leukosit naiknya itu tadi jalan kaki ya? Oh iya, harus jalan kaki juga. Kalau bisa jalan kaki 1 jam. Kalau bisa lebih 1 jam lebih ya boleh dijalankan supaya itu juga bisa salah satu langkah untuk menaikkan leukosit. Karena memang aturannya kalau kita mau kemoterapi itu posisi kita itu bahwa darah kita cek darah itu di sini bahwa kita trombosit itu normalnya di sini harus 150 sampai 450. Nah, berarti di sini saya posisinya 330 bisa. Nah, gitu. Terus kadang-kadang leukositnya juga harus berapa? Ternyata leukosit di sini 4,4 sampai 11,3. Saya 6 gitu kan. Nah, udah gitu HB-nya hemoglobinnya berapa? 12,3 sampai 15,3.
Di sini saya 15,1. Oh, Bila semua cek darah hasilnya baik yang ditentukan, kita bisa melanjutkan kemoterapi selanjutnya. Kalau enggak Kak gimana? Kalau enggak, nah itu cukup riskan ya. Kadang-kadang kita ditunggu untuk minggu depannya 1 minggu. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak baik lagi, kalau sudah lebih dari itu biasanya kemoterapinya diulang. Kemoterapinya diulang dan itu lumayan capek ya, karena ya kita udah merasakan kemoterapi itu efeknya ya cukup banyak. Salah satunya yaitu tidak enak makan, sariawan, kadang juga badannya sakit. Terus kuku saya juga nih sudah mulai menghitam. Di sini nggak terlalu kelihatan ya, udah mulai menghitam kukunya gitu. Tapi semoga semuanya bisa dijalanin. Walaupun kemoterapinya cukup panjang nih Kak. Kalau saya harus 8 kali kemoterapinya. Semoga bisa dapat dijalankan dengan baik ya. Kita doain. Ya. Oke, Mbak Wida. Ya. Gimana tuh mengatasi, kan kita sudah waktu dapat vonis itu kan pasti aduh gimana lah. Nah, gimana supaya membangkitkan ini lagi semangatnya itu. Iya. Kan banyak yang langsung udah drop deh langsung gitu. Bener banget Kak. Saat saya terdiagnosa kanker, bagaikan tidak ada jalan lagi yang harus saya jalanin, dan kematian itu kayak dekat sekali. Dan dalam waktu kurang lebih 3 minggu mungkin, saya juga dalam keadaan down. Saya juga dalam keadaan sedih, tidak tahu apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan. Tetapi bersyukur atas Roh Allah yang boleh terus bekerja, menuntun kita, memimpin kita, akhirnya sampai di titik bahwa ya Tuhan, bila memang ini boleh terjadi, jangan tinggalkan saya, untuk saya boleh menjalaninya dengan baik. Tidak hanya saya, tetapi juga keluarga besar, keluarga kecil kami, baik suami maupun anak-anak juga pasti berat menghadapi ini. Perjuangan yang tidak mudah untuk kita sampai di titik, ya Tuhan, saya terima apapun yang boleh Kau izinkan terjadi ini. Kami terima semuanya ini, tetapi jangan tinggalkan kami, supaya kami bisa menjalaninya dengan kekuatan dan pertolongan daripada-Mu. Kami tahu akhirnya kami boleh memiliki pengharapan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Dan jatuh bangun memang untuk menerimanya, tetapi Roh Allah tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk terus menuntun, memimpin, menguatkan, sampai akhirnya kami bisa terima dengan ikhlas, dengan tulus kondisi yang terjadi saat ini terhadap saya. Tidak hanya saya, tapi suami dan anak-anak. Dan bersyukur Allah juga turut bekerja dalam setiap proses pengobatan. Dibukakan jalan proses pengobatan yang harus kita lakukan dan kita jalani. Sampai akhirnya saya sampai di titik bisa kemoterapi di tahap kedua, dan masih panjang karena akan menjalani juga proses mastektomi ya Kak ya, yaitu operasi seluruh jaringan payudara yang akan dibuang. Itu pun cukup berat, tetapi yaitu satu hal, karena Roh Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, juga dukungan yang sangat banyak yang tidak pernah berhenti juga mendukung. Itu doa semangat yang tidak pernah berhenti dari keluarga besar, saudara-saudara terkasih, teman-teman terkasih, sahabat yang tidak pernah berhenti istilahnya memberikan doa, dukungan. Pendeta kami yang tidak pernah berhenti juga membawa doa dalam setiap doa syafaat setiap hari Minggu yang tidak pernah berhenti, yang akhirnya yaitu puji dan syukur kita akhirnya bisa sampai di tahap ini, bisa sampai di tahap ya ternyata kalau dengan pertolongan, bantuan Tuhan, kasih sayang dari semua
orang terhadap kita, kita bisa menjalaninya dengan senyuman, dengan ikhlas, dan terus akan memiliki semangat berjuang sampai akhirnya mendapatkan, istilahnya kalau cancer itu remisi bebas cancer ya, walaupun tetap kita cancer itu tidak akan hilang, tetapi kita bisa mendapatkan remisi bebas cancer, dari remisi cancer. Jadi akhirnya kita bisa menjalani kehidupan yang mungkin pada akhirnya normal kembali. Sekalipun ada beberapa tahapan yang memang nanti kita harus tetap dijaga ya, mungkin pola makan, pola pikir, pola kehidupan, seperti itu kan. Ya, pertolongan Tuhan lah. Jadi tetap mengandalkan Tuhan itu yang penting ya. Ya, betul Kak, mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Allah kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah sampai mungkin di titik ini. Karena memang rasa khawatir dan takut itu tidak pernah hilang ya. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya, memudahkan kita untuk menjalaninya dengan kuat dan semangat yang dari Tuhan sendiri. Wow, luar biasa. Nah, kasih semangatnya dulu yang Kais waktu ketemu sama Kais tadi ya, pagi-pagi kami datang, Tetap cantik. iya, Semangat. tetap cantik dan sepertinya seperti biasa gitu ya, kayak nothing happen gitu. Dan tadi juga Kais cerita ada anak kecil, gimana tadi Kais yang ada anak kecil sebentar? Ya, bercerita nih ya Kak Jess. Waktu itu Kak, saat sebelum saya menjalani kemoterapi, saya memang sengaja berkunjung ke ruang kemoterapi untuk melihat-lihat keadaan. Bagaimana kemoterapi itu? Ternyata tidak banyak yang dapat saya temuin, karena memang yang menjaga ternyata orang tuanya, keluarganya. Jadi akhirnya pas pemeriksaan untuk mengajukan tanggal kemoterapi, akhirnya saya ke ruang kemoterapi kembali. Di sana saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang masih kecil-kecil, di bawah 5 tahun, mungkin yang satu ada 2 tahun, yang satu 4 tahun, juga ada beberapa bayi. Yang satu saya lihat yang usia 4 tahun, dia badannya kekar ya, sehat juga, walaupun dia memang akan disuntik kemoterapi, tapi dia dengan dengan semangatnya yang cukup luar biasa. Kata dia, aku mau disuntik tapi aku harus dibeliin susu dulu, harus dapat beli susu ini, beli susu ultra, katanya gitu. Maaf menyebutkan produk ya. Akhirnya orang tuanya ternyata memberikan izin, boleh kita beli susu dulu. Akhirnya dia pergi dengan papahnya beli susu, entah mungkin ke kantin. Dan yang satu lagi, saya melihat dia duduk di kursi dorong anak, dan dia sama usianya juga, kurang lebih mungkin 4 tahunan. Badannya memang kurus, dan dia menangis di depan ibunya. Dia meminta, ibu, mama kalau nggak salah, mama, ayo jangan di sini, di sini mah panas, mama, ayo kita ke tempat lain aja, jangan di sini. Dia dengan kondisi menangis terus. Ibunya juga kebingungan karena sebetulnya memang dia harus disuntik kemoterapi juga. Saya melihat dari jauh, sebetulnya dari jauh kedua anak itu. Tapi saya melihat yang satu dalam keadaan penuh semangat, tidak takut, tidak khawatir, dan dia merasa bahwa itu adalah hal sesuatu yang harus dia perbuat. Yang satu memang menangis dan merengek. Itu menjadi pembelajaran bagi saya bahwa saya juga harus seperti anak yang satu tadi, yang minta susu terlebih dahulu dan mau menjalani proses kemoterapi. Dan itu menjadi inisiatif saya. Akhirnya saya menjalani proses kemoterapi itu selalu dengan hati yang sukacita,
hati yang selalu siap bahwa itu adalah langkah Tuhan yang bekerja mengobati saya untuk saya boleh terus mendapatkan pemulihan dalam kesehatan dan kondisi sakit saya. Seperti itu kan. Ya tadi gimana menangis sakit? Boleh sedih saat? Iya, kalau kita terdiagnosa sakit boleh kita sedih ya, pasti namanya sakit sedih ya Kak, nggak mungkin nggak. Tapi jangan berlarut-larut. Kita harus semangat karena pasti Tuhan berikan jalan untuk kita mendapatkan kesembuhan. Jadi kita jalanin itu semua dengan penuh semangat, penuh sukacita. Ya walaupun kadang-kadang ya kita juga sedih lagi juga, tapi nggak apa-apa. Tuhan tuh selalu memberikan kekuatan, semangat. Jadi akhirnya ya terus survive, kita harus terus maju, melangkah sampai akhirnya mendapatkan kesembuhan. Berarti sikap hidup itu penting gitu ya. Kita mau memilih mana, bersedih atau tetap menjalani dengan sukacita. Yes. Betul banget Kak, benar. Berarti harus betul-betul kita harus jadi pilihan. Bersedih, berlarut-larut, akhirnya selesai tentu dengan cara yang lain. Tapi kita memiliki semangat menjalaninya dan akhirnya juga selesai, tapi dengan cara yang sukacita yang lain juga ya Kak ya. Itu ya kita rasain. Luar biasa Kak Esti. Ini masih terus melayani juga loh sebagai guru sekolah minggu ya. Ya, untuk sementara ini walaupun tidak dijadwal. Iya. Selagi masih bisa ya. Selagi masih bisa, ya betul. Selagi masih bisa. Ya, dan mengikuti ibadah kalau di GKJ sebutnya ibadah biasa. Tidak ada online sih kami. Ya, komisi wanita. Oh iya, masih di komisi wanita, masih terlibat di dalam beberapa kegiatan yang memang masih bisa dijalankan di dalam pelayanan. Ya kalau bisa saya jalankan, masih saya jalankan. Iya. Karena setelah seminggu setelah kemoterapi itu badan drop, nggak kemana-mana ya. Nggak boleh juga ada tamu yang datang gitu ya. Karena harus diusahakan gitu. Usahakan jaga imunnya ya. Iya betul kan. Kemoterapi itu biasanya siklusnya 21 hari. Jadi biasanya memang 1 minggu badan kita drop setelah kemo, tapi selanjutnya badan kita sudah mulai membaik gitu. Tapi karena ada tahap kemo selanjutnya yang memang akhirnya ada beberapa hari selanjutnya juga drop lagi. Tapi tetap harus semangat kita menjalani hari-hari. Kalau Tuhan izinkan kita berpelayanan ya kita harus tetap melakukan pelayanan. Kayak tanggal 5 besok saya juga sorenya masih harus melayani untuk membimbing pernikahan ya. Pernikahan biasanya kategorisasi pernikahan saya biasanya menjalankan di bidang ekonomi. Saya ini memberikan pengarahan, sharing kepada mereka. Dan besoknya tanggal 6 saya harus kemo siklus ketiga. Wow, gitu Kak. Semoga tetap semangat ya, menjalani semua ini ya. Yes Kak, terima kasih untuk semangatnya. Dukungan itu yang sangat-sangat penting, yang akhirnya memberikan semangat kita untuk menjalani hari-hari yang harus kita jalani seperti biasa aja gitu. Karena ada semangat dari teman-teman yang mensupport mensupport dan menerima, ternyata menerima saya juga apa adanya. Gitu, itu yang tidak memilah-milah, itu yang sangat luar biasa juga. Jadi akhirnya kita pun masih semangat ya melayani, karena memang tidak disingkirkan atau apa gitu ya. Puji syukurnya itu kita punya saudara-saudara yang sangat luar biasa kasihnya kepada saya dalam menghadapi hari-hari yang harus kita jalani ini. Berarti dukungan orang di sekitar itu penting ya? Sangat-sangat penting Kak. Jadi kalau tidak ada dukungan, wah bagaimana rasanya kan? Tapi kalau ada dukungan, ada semangat, kita juga akhirnya happy menjalaninya, sukacita menjalaninya, dan merasa bahwa puji dan syukur kita masih bisa bermanfaat bagi orang lain, dan mereka boleh sukacita juga dengan keadaan kita. Biasa rasanya. Semangat Kak Hesti. Iya, terima kasih Kak Jess, terima kasih Kak. Mbak Wi ya. Mbak Wi juga iya. Jadi buat teman-teman semua, semangat terus ya. Dan marilah kita mendukung mungkin saudara-saudara kita, teman kita, siapapun itu yang berada di sekitar kita yang harus didukung. Ya, dan mengubah pola hidup yang sehat ya.
terutama tadi aku sih yang mengena itu jalan kaki ya. Nah, iya, olahraga yang murah meriah ya. olahraga yang murah meriah Kak, betul. Tapi manfaatnya sangat banyak Kak ternyata. Betul. Nggak harus keluar rumah, tapi bisa di dalam rumah ya. Ya, untuk sementara bisa di dalam rumah kalau keadaan kita memang tidak terlalu ini, bisa di dalam rumah. Ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Yang penting sejam, pokoknya jalan sejam gitu ya. Kalau bisa jangan berhenti ya Kak. Iya, jangan berhenti. 10 menit berhenti, lanjut lagi. Itu gagal Kak. Sejam non-stop. Sejam non-stop, ya betul. Pagi kalau misalnya yang masih sehat ditambah nge-gym. Ya itu tambah olahraga. Yang Pikiran lainnya yang positif mungkin pikiran ya. yang positif, betul, pikiran yang positif. Karena kalau kita udah jaga pola makan kita, pola hidup kita, tapi pola pikir kita tidak dijaga juga percuma ya Kak ya. Akhirnya misalnya kita itu yang juga membawa dampak sakit yang lain-lain bisa gitu kan. Misalnya sampai akhirnya pola pikir kita akhirnya depresi, kelelahan menata langkah kehidupan kita kan, akhirnya kita nggak bisa survive kan gitu. Karena hati yang gembira adalah obat. Iya, Oke. obat. Hati yang gembira adalah obat. Oke, segini perbincangan kita dengan Kak Hesti. Senang banget bisa bertemu dengan Kak Hesti. Semoga terus pulih, terus sehat oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Joyce, terima kasih Mbak Wi untuk dukungannya dan menyempatkan juga ke sini bermain, melihat saya yang saat ini pakai wig ya. Rambutnya ini berubah. Ya. Padahal aslinya ternyata boleh deh kalian tahu ya, aslinya seperti ini. Pelontos. Tetap cantik. Ya. Tapi memang harus tetap cantik ya Kak, supaya terlihat tidak kelihatan sakit. Iya, harus sehat, ya kan. Hampir mirip dengan bapaknya, suaminya kan. Iya betul. Biasanya kita ketemu tuh di acara-acara PGIW, pernah ketemu di GKJ Kera Condong juga gitu ya. Pernah ketemu di beberapa kegiatan yang lain. Sekarang kita main ke rumah KST. Iya betul sekali. Itu biasanya bersama ya di PGIW, PGIS ya Kak ya. Beberapa kegiatan anak-anak sekolah minggu. Iya, ketemu. Sekarang ketemunya di rumah. Iya. Dengan rambut saya pelontos. Tetap cantik. Oke. Terima kasih semua sudah menonton dan semoga ini menginspirasi kita semua, dan juga tolong terus doakan Kak Hesti dalam masa-masa pemulihan ini supaya Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan dan menolong dalam kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Dah. Oke, saya mau menyampaikan untuk aware kepada para ibu-ibu, juga kaum wanita, juga adik-adik, bila ada benjolan di payudara harus cepat-cepat respect, jangan didiamkan, periksa ke dokter, bisa melalui USG atau mamografi supaya ketahuan apakah benjolan itu adalah tumor biasa atau pada akhirnya bisa kanker. Dan andaikan terdiagnosa kanker, juga jangan pernah takut untuk menjalani kemoterapi, proses-proses yang saran-saran dari dokter seperti misalnya mastektomi atau pengangkatan jaringan payudara, karena memang itu langkah yang harus diambil atau kita lakukan. Kita harus jalani semuanya tentu dengan hati yang ikhlas, tulus, dan percaya bahwa itu adalah pengobatan yang terbaik yang Tuhan berikan melalui tim dokter, juga para sarana prasarana yang ada di rumah sakit ya. Jadi satu hal, bila kita sudah terdiagnosa kanker, jangan pernah takut untuk kemoterapi, dan jangan pernah takut juga untuk menerima saran-saran dari dokter lainnya seperti pengangkatan jaringan payudara atau jaringan yang lain, seperti kalau misalnya kanker rahim pun harus diangkat. Kita memang harus menjalaninya, dan pasti Tuhan akan berikan pertolongan dan kekuatan. Kita tidak akan sendirian menjalani semuanya itu. Oke, terima kasih.